Dok, saya tuh merasa akhir-akhir ini kayak kehilangan semangat. Badan sering lemas tidur nggak nyenyak, dan maaf ya, hubungan sama istri juga jadi nggak seperti dulu. Saya merasa bukan diri saya lagi. Kadang malu juga bilang ke anak-anak, tapi ini bikin saya sedih. Assalamualaikum, semoga Bapak Ibu selalu sehat, diberkahi, umur, dan penuh semangat. Pak Slamet, terima kasih sudah berbagi. Yang Bapak rasakan itu sangat umum terjadi terutama di usia kita yang sudah masuk masa emas. Justru dengan menyadari perubahan ini, Bapak sudah selangkah lebih maju. Vitalitas bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga energi hidup semangat dan keharmonisan dengan pasangan. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa menurut Journal of Aging Health tahun 2020, lebih dari 60% pria usia di atas 60 tahun mengalami penurunan vitalitas ringan hingga sedang. Ini bukan karena Bapak lemah, tapi karena tubuh kita secara alami memproduksi lebih sedikit hormon seperti testosteron seiring bertambahnya usia. Selain itu, aliran darah melambat, otot melemah, dan pola makan kita sering tidak mencukupi kebutuhan vitamin penting. Tapi kabar baiknya vitalitas bisa dijaga, bahkan ditingkatkan, tanpa harus tergantung pada obat-obatan kimia. Kuncinya ada pada gaya hidup sehat dan asupan nutrisi alami. Di episode Hidup Sehat 365 kali ini, kita akan membahas satu persatu vitamin dan mineral yang berperan penting dalam menjaga vitalitas di usia lanjut. Semua bisa ditemukan di dapur atau pasar tanpa harus membeli suplemen mahal. Kita akan mulai dari fondasi terpenting hormon pria dan wanita, vitamin D. Wah, saya jadi penasaran, Dok. Dulu saya pikir vitamin D cuma buat tulang. Ternyata ada hubungannya juga sama semangat dan vitalitas ya. Betul sekali Pak Slamet, vitamin D bukan hanya untuk tulang, tapi juga hormon dan bahkan kualitas tidur kita. Yuk, kita mulai bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Vitamin D sering disebut sebagai vitamin matahari. Tapi manfaatnya jauh lebih dalam, terutama bagi Bapak dan Ibu yang ingin tetap merasa bertenaga, bersemangat, dan sehat secara menyeluruh di usia emas. Vitamin ini bukan hanya menjaga kekuatan tulang, tapi juga berperan besar dalam menjaga hormon seperti testosteron dan estrogen tetap seimbang. Menurut Nutrients Journal tahun 2018, pria usia di atas 60 tahun yang memiliki kadar vitamin D cukup menunjukkan stabilitas hormon yang lebih baik, kualitas tidur lebih nyenyak, serta gairah hidup yang lebih terjaga. Artinya, vitamin D secara tidak langsung mendukung vitalitas dan kenyamanan hubungan rumah tangga. Sumber vitamin D alami mudah didapat. Berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 10-15 menit antara pukul 7 sampai 9 pagi sudah cukup membantu produksi vitamin D alami dalam tubuh. Pastikan bagian kulit seperti tangan dan kaki terkena sinar langsung tanpa penghalang seperti krim tabir surya. Selain itu, makanan sehari-hari seperti ikan salmon, sarden, tuna, hati ayam kuning, telur, dan jamur juga mengandung vitamin D tinggi. Jika salmon terlalu mahal, ikan kembung atau ikan lele juga bisa menjadi pilihan sehat dan terjangkau. Wah, saya ini jarang banget berjemur, Dok. Sejak pensiun malah lebih sering di dalam rumah. Jadi mungkin itu ya sebabnya saya sering merasa lemas dan kurang tidur belakangan ini. Betul Pak Slamet. Selain kurang paparan sinar matahari, banyak juga yang lupa bahwa vitamin D larut dalam lemak. Jadi sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan makanan berlemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun. Tumis brokoli dan salmon dengan sedikit minyak zaitun misalnya sudah jadi kombinasi yang luar biasa untuk kesehatan hormon dan otot. Tapi hati-hati, kelebihan vitamin D dari suplemen juga bisa berbahaya seperti gangguan ginjal atau mual. Maka dari itu sangat penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mulai suplemen, terutama bagi yang sedang konsumsi obat lain. Sebelum kita lanjut ke vitamin berikutnya, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu semua. Silakan tulis di kolom komentar apakah Anda juga merasa sering lelah, kurang tidur, atau mudah murung. Sudahkah mencoba solusi alami seperti berjemur pagi atau mengatur pola makan? Kami ingin mendengar pengalaman dan solusi dari Bapak Ibu di rumah. Klik like jika informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe
agar tidak tertinggal tips kesehatan lainnya dari Hidup Sehat 365. Terima kasih atas perhatian dan doa dari semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi kesehatan keluarga kita. Sekarang kita akan membahas vitamin penting kedua yang sangat berperan dalam vitalitas, yaitu vitamin E. Vitamin ini dikenal sebagai pelindung sel dan vitamin awet muda karena kemampuannya menjaga elastisitas jaringan tubuh serta melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ yang sensitif dan sering terlupakan. Banyak orang mengira vitamin E hanya penting untuk kulit. Padahal, menurut penelitian dari International Journal of Important Research, tahun 2015, suplementasi vitamin E dapat membantu meningkatkan aliran darah ke alat vital pria, lanjut usia, dan menjaga elastisitas jaringan intim wanita setelah menopause. Artinya, vitamin ini bukan hanya soal kecantikan luar, tapi juga kenyamanan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Vitamin E juga merupakan antioksidan kuat yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan proses penuaan. Ia bekerja memperkuat dinding pembuluh darah, menjaga jaringan otot agar tidak cepat kendur, serta membantu sistem saraf tetap responsif. Bagi bapak dan ibu yang sering merasa lemas, kulit kering, atau bagian tubuh terasa dingin, bisa jadi itu pertanda kurang vitamin E. Sumber alami vitamin E sangat beragam dan mudah dijangkau. Antara lain minyak zaitun, minyak biji bunga matahari alpukat kacang-kacangan, seperti almond dan kenari biji labu, serta sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Cobalah membuat jus alpukat yang dicampur dengan susu rendah lemak dan 1 sendok makan kacang tanah sangrai. Rasanya enak, mengenyangkan, dan mendukung produksi hormon alami dalam tubuh. Wah, kalau soal alpukat saya suka sekali, Dok. Tapi saya belum tahu kalau itu ternyata bisa bantu aliran darah. Belakangan ini, saya memang sering merasa kaki cepat pegal dan tangan dingin, terutama malam hari. Apa itu juga karena kekurangan vitamin E? Betul sekali Pak Slamet, sirkulasi darah yang tidak optimal sering menyebabkan gejala seperti itu. Dan vitamin E membantu menjaga agar darah tetap lancar, terutama ke bagian tubuh yang lebih sensitif. Karena vitamin ini larut dalam lemak, sebaiknya dikonsumsi bersama makanan yang mengandung lemak sehat seperti alpukat atau kacang. Waktu terbaik untuk mengonsumsi vitamin E adalah siang atau sore hari, terutama jika dibarengi dengan aktivitas ringan seperti jalan kaki atau senam ringan. Tapi saya ingatkan juga hindari konsumsi berlebihan dari suplemen. Dosis harian yang aman untuk lansia adalah maksimal 200 IU. Jika melebihi, itu risiko perdarahan bisa meningkat, terutama jika sedang minum obat pengencer darah. Vitamin E bisa diibaratkan sebagai pelumas alami tubuh kita. Ia membuat jaringan tetap lentur, nyaman, dan aktif. Dengan mengonsumsi dari makanan sehari-hari secara rutin, kita bisa menjaga vitalitas tanpa harus bergantung pada obat atau suplemen mahal. Sekarang kita masuk ke 2 vitamin yang sering disebut sebagai penyambung sinyal tubuh, yaitu vitamin B6 dan B12. Keduanya memiliki peran vital dalam menjaga fungsi saraf hormon, serta membantu tubuh tetap bertenaga. Banyak orang lanjut usia yang tidak menyadari bahwa gejala seperti cepat lelah, pikiran lambat, kesemutan, atau kehilangan gairah hidup bisa jadi pertanda tubuh kekurangan vitamin B kompleks. Vitamin B6 membantu produksi serotonin dan dopamin hormon yang mengatur suasana hati dan rasa semangat. Jika Bapak Ibu merasa lebih mudah murung atau kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu menyenangkan, bisa jadi karena kadar B6 yang rendah. Sementara vitamin B12 membantu pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan saraf, terutama di tangan kaki dan juga area sensitif tubuh. Menurut Journal of Clinical Nutrition tahun 2019, sekitar 40% lansia kekurangan vitamin B12. Bahkan, jika mereka merasa sudah makan, cukup. Kenapa? Karena seiring usia kemampuan tubuh menyerap B12 dari makanan menurun secara signifikan. Oleh karena itu, asupan yang cukup dan tepat menjadi kunci penting. Sumber alami vitamin B6 meliputi pisang bayam kentang hati ayam atau sapi, ikan tuna, dan salmon. Sementara vitamin B12 banyak terdapat pada telur daging merah,
ikan sarden produk susu seperti keju dan yogurt. Untuk yang mengurangi makanan hewani tempe, dan tahu juga memberikan sedikit B12 yang tetap bermanfaat bila dikombinasikan dengan bahan lain yang kaya zat besi. Saya belakangan ini gampang lupa dan sering kesemutan di ujung jari, Dok. Dulu saya anggap wajar karena usia, tapi ternyata itu juga bisa karena kurang vitamin. Betul sekali Pak Slamet. Banyak orang keliru mengira itu hanya pikun biasa. Padahal kesehatan saraf sangat tergantung pada B6 dan B12. Sup hati ayam dengan wortel bayam dan kentang bisa menjadi hidangan sederhana, tapi padat nutrisi untuk mengatasi kekurangan ini. Sup seperti ini cocok dikonsumsi 2-3 kali seminggu untuk menjaga kestabilan energi. Waktu terbaik untuk konsumsi vitamin B adalah pagi hari karena bisa membantu meningkatkan energi dan fokus sepanjang hari. Vitamin ini larut dalam air, jadi sebaiknya dikonsumsi bersama makanan utama agar lebih efektif. Bila ingin minum suplemen, mulailah dari dosis rendah dan selalu perhatikan kondisi ginjal, terutama bagi yang menjalani pengobatan rutin. Vitamin B6 dan B12 ibarat arus listrik bagi tubuh kita. Tanpa mereka, sistem jadi lambat, sinyal otak terganggu, dan tubuh terasa mati rasa. Tapi alhamdulillah semua solusi ada di dapur rumah. Yang penting kita tahu cara dan konsisten menjaga asupan setiap hari. Sekarang kita akan membahas vitamin yang sering dianggap hanya untuk mencegah flu, yaitu vitamin C. Padahal peran vitamin C jauh lebih luas. Di usia lanjut, vitamin ini sangat penting untuk menjaga elastisitas, jaringan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, serta membantu mempercepat penyembuhan luka-luka kecil, terutama di area yang sensitif. Vitamin C juga membantu tubuh memproduksi kolagen, zat penting yang menjaga kekuatan dan kelenturan kulit otot, serta dinding pembuluh darah. Menurut British Journal of Nutrition tahun 2017, wanita lansia yang rutin mengonsumsi vitamin C memiliki risiko lebih rendah mengalami kekeringan pada organ intim serta lebih cepat pulih dari iritasi ringan. Bagi pria, vitamin C membantu memperkuat dinding pembuluh darah kecil yang mendukung aliran darah ke alat vital. Ini membuat fungsi organ tetap optimal dan respons tubuh tetap baik saat dibutuhkan. Dengan kata lain, vitamin C bukan hanya penjaga daya tahan tubuh, tapi juga pelindung vitalitas dari dalam. Sumber vitamin C sangat mudah ditemukan di dapur. Buah-buahan seperti jeruk, jambu, biji, pepaya, tomat, dan mangga kaya akan vitamin ini. Sayuran seperti brokoli, cabai merah, dan bayam juga menyumbang banyak vitamin C. Salad buah segar bisa menjadi pilihan praktis. Campurkan potongan pepaya, jeruk, dan jambu, tambahkan sedikit perasan jeruk, nipis, dan madu. Menyegarkan dan menutrisi. Saya sering makan buah, tapi belum pernah coba salad seperti itu, Dok. Istri saya juga kadang mengeluh kulit kering dan sensasi tidak nyaman. Mungkin memang perlu ditambah vitamin C ya? Betul Pak Slamet. Kekeringan jaringan bisa menjadi tanda bahwa kolagen dalam tubuh mulai menurun dan vitamin C sangat dibutuhkan untuk pembentukannya. Selain itu, vitamin C larut dalam air dan tidak bisa disimpan lama dalam tubuh. Maka disarankan untuk dikonsumsi setiap hari, terutama di pagi atau siang hari, agar efek penyegar dan penyembuhnya terasa maksimal. Namun perlu diingat, konsumsi berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau batu ginjal, terutama pada pria. Oleh karena itu, prioritaskan mendapatkan vitamin C dari makanan alami sebelum mempertimbangkan suplemen. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu di rumah. Apakah Anda pernah mengalami masalah jaringan atau luka yang lama sembuh? Atau mungkin punya resep andalan dengan buah dan sayur tinggi vitamin C? Silakan tulis komentar dan pengalaman Anda di bawah video ini. Kami sangat menghargai setiap cerita yang bisa menginspirasi sesama. Jangan lupa klik like jika informasi ini bermanfaat dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan selanjutnya dari Hidup Sehat 3.5. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap hari kita. Sekarang kita masuk ke satu mineral kecil namun memiliki peran sangat besar dalam vitalitas, yaitu zinc, atau yang sering disebut seng.
Walau tubuh hanya membutuhkan zinc dalam jumlah sedikit, dampaknya terhadap kesehatan sangat signifikan, terutama untuk menjaga keseimbangan hormon, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mendukung penyembuhan jaringan. Zinc berperan dalam proses produksi hormon testosteron pada pria. Dalam Journal of Nutrition and Aging tahun 2016 disebutkan bahwa pria usia 60-an yang asupan zinc hariannya mencukupi, menunjukkan kadar testosteron yang lebih stabil, dan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Selain itu, mereka cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Bagi wanita lanjut usia, zinc membantu menjaga metabolisme tetap aktif dan mendukung keseimbangan hormon khususnya setelah masa menopause. Kekurangan zinc bisa memicu rasa lelah, berkepanjangan luka yang lambat sembuh, serta gangguan pada kulit dan rambut. Sumber alami zinc tidak sulit ditemukan. Tiram adalah salah satu sumber terkaya, namun jika sulit didapat, Bapak Ibu bisa memilih daging sapi tanpa lemak, ayam kampung kacang mete, kacang almond, biji labu biji, semangka telur tempe, dan tahu. Resep sederhana seperti pepes ayam kampung dengan kacang mete sangrai bisa jadi solusi lezat sekaligus menyehatkan. Saya sering makan tempe dan ayam kampung, Dok. Tapi baru kali ini tahu kalau itu ternyata membantu produksi hormon. Saya juga belakangan cepat lelah, meski tidur cukup. Benar Pak Slamet, banyak orang tidak sadar bahwa rasa lelah bisa berasal dari ketidakseimbangan mikronutrien seperti zinc. Zinc juga tidak boleh dianggap remeh karena ia bekerja di balik layar mendukung hormon imunitas dan penyembuhan luka secara bersamaan. Waktu terbaik mengonsumsi zinc adalah setelah makan besar agar tidak menimbulkan iritasi lambung. Selain itu, jangan konsumsi bersamaan dengan susu atau suplemen kalsium karena keduanya bisa saling mengganggu penyerapannya. Kebutuhan harian untuk lansia hanya sekitar 8-11 mg dan ini umumnya bisa dipenuhi dari makanan alami, namun perlu diingat konsumsi zinc dalam dosis tinggi terutama lebih dari 40 mg per hari secara terus-menerus bisa mengganggu penyerapan mineral lain seperti tembaga dan menyebabkan gejala seperti mual lemas dan bahkan penurunan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, bijaklah dalam penggunaan suplemen dan selalu konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter, terutama jika Bapak dan Ibu sedang dalam pengobatan. Zinc adalah penjaga api vitalitas agar tetap menyala. Meski kecil, perannya besar. Dengan makanan sehat yang rutin dikonsumsi, kita bisa menjaga semangat hormon dan ketahanan tubuh secara alami aman, dan insya Allah penuh berkah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah membahas banyak hal penting seputar vitalitas di usia lanjut. Dari vitamin D yang membantu hormon dan tulang, vitamin E yang menjaga aliran darah, vitamin B6 dan B12 yang mendukung sistem saraf dan energi, vitamin C yang melindungi jaringan tubuh, hingga zinc yang menopang hormon dan sistem imun. Semua zat ini bukanlah sesuatu yang jauh atau sulit didapat. Justru sebaliknya, mereka hadir di dapur rumah kita di pasar tradisional dalam makanan-makanan sederhana yang sering kita abaikan. Kuncinya adalah kesadaran dan konsistensi dalam merawat tubuh. Namun saya ingin menekankan bahwa menjaga vitalitas bukan hanya soal makanan. Ini adalah perjalanan hidup yang holistik. Ia mencakup pola tidur, pikiran yang tenang, aktivitas ringan yang teratur, serta rasa syukur atas tubuh yang masih bisa kita rawat. Menjaga vitalitas juga berarti menjaga harga diri, menjaga keharmonisan dalam keluarga, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kesehatan. Banyak orang berpikir bahwa usia lanjut adalah waktu untuk diam dan menerima saja. Tapi saya percaya usia lanjut adalah masa untuk memetik buah dari kehidupan yang kita tanam sejak muda. Dengan tubuh yang sehat, kita masih bisa bermain dengan cucu, berbagi ilmu, dan tetap menjadi cahaya bagi keluarga. Saya merasa sangat tercerahkan hari ini, Dok. Saya dulu mengira semua ini adalah hal yang rumit atau harus minum banyak obat. Ternyata, justru makanan alami yang sederhana bisa membawa perubahan besar. Saya jadi ingin lebih serius menjaga pola makan dan hidup lebih aktif bersama istri. Saya juga ingin berbagi dengan teman-teman saya di pengajian tentang manfaat menjaga vitalitas secara alami ini. Itulah semangat yang ingin kami bangun melalui Hidup Sehat 365 Pak Slamet. Setiap langkah kecil seperti menyiapkan sarapan bergizi berjalan pagi
sambil berjemur, atau mengajak pasangan berbincang santai di sore hari, semuanya punya dampak besar bagi kesehatan jiwa dan raga. Kami percaya bahwa edukasi yang lembut dan mudah dipraktikkan adalah jalan terbaik untuk menginspirasi perubahan nyata. Kami di sini bukan hanya berbagi informasi, tapi juga ingin membangun komunitas lansia sehat dan berdaya. Komunitas yang saling mendukung, saling menginspirasi, dan tetap semangat menua dengan bahagia dan bermartabat. Terima kasih telah mengikuti episode hari ini. Jika Bapak dan Ibu merasa mendapatkan manfaat, silakan klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari kami setiap minggunya. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekeluarga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.